Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar sama-sama mengenai masuk ke menu programming mode dan menu diagnostik mode. Pada video yang sebelumnya kita belajar mengenai spesifikasi dari Meshguard LIR dari RISE system ini. Dan video yang kedua itu adalah bagaimana cara menghidupkan dan mematikan Meshguard LEL dari RISE system ini. Untuk video yang ketiga ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara masuk ke menu programming mode dan menu diagnostik mode. Ada dua perbedaan bagaimana cara masuk ke dua menu mode tadi ya. Yang pertama, untuk bisa masuk ke menu programming mode ini kondisi gas detektornya harus dalam keadaan hidup atau harus dalam keadaan yang menunjukkan normal mode ya. Untuk yang kedua, menu diagnostik mode ini gas detektornya dalam keadaan mati dengan cara menekan tombol M dan Y ini secara bersamaan. Kalau ingin masuk ke menu programming mode, maka kita harus nyalakan gas detektor ini dengan tekan dan tahan tombol menu selama 2 detik. Dia akan menunjukkan di layar on, kemudian versi firmware-nya adalah 2.0 ya. Dia akan counting down dari 60 sampai ke 0. Kita tunggu. Masih counting down di angka 50. Masih counting down di angka 25. Kita tunggu sampai 0 ya. Counting down di angka 10. Oke, ini sudah menunjukkan normal operasi atau normal mode yang ditunjukkan di layar adalah 0% LEL. Untuk bisa masuk ke menu programming mode, ini kita tekan dan tahan tombol M dan N ini secara bersamaan. Oke, kita tekan dan tahan tombol M dan N ini secara bersamaan. Kemudian di layar akan muncul indikasi Pro, artinya masuk ke menu programming mode. Menu yang pertama dari programming mode itu adalah zero kalibrasinya, mau di set angka berapa. Kemudian menu selanjutnya itu adalah menu span kal gasnya, artinya kita harus menyamakan dengan nilai span gas yang ada di tabung gas standar dari RISE system ini. Kalau di tabung gas standarnya itu tertera angka 25, maka kita tinggal ganti nilai span kal gasnya ini sesuai yang tertera di tabung ya. Dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol Y ini.
dia akan masuk ke menu pangkal gasnya. Baik, untuk menu yang ketiga, kita tinggal tekan N ini, dia akan masuk ke menu high alarm. Kalau ingin kita mengeset, kita tinggal tekan tombol Y ini satu kali, maka dia akan masuk ke menu high alarm. Untuk mengganti angkanya, untuk digit pertama tinggal kita pilih tombol plus atau minus ini ya. Misalnya kita mau ngeset di angka 40. Tinggal tekan satu kali di angka 40. Ya. Kemudian untuk bisa kita bergerak di digit yang kedua, kita tinggal tekan mode ini sekali. Nah, ini berarti pindah di digit yang kedua. Oke, misalnya kita mau set di angka 40 atau 41. Ini tinggal tekan angka 1. Atau misalnya di angka 40 aja, kita kurangin. Kita pencet tombol N ini sekali. Oke, kita tekan tombol M ini satu kali lagi. Kemudian akan muncul nilai tanda tanya. Kemudian kita tekan Y ini satu kali. Ada tulisan DN artinya down. Artinya high alarm tadi sudah kita set di angka 40. Untuk mengeset low alarm ini sama dengan cara kita mengeset nilai high alarm tadi. Caranya bagaimana? Dengan menekan tombol Y ini satu kali. Kita lihat nilai low alarmnya adalah 10% LEL. Kalau kita tidak mau mengganti nilai low alarmnya, tinggal kita ganti kursor di angka berikutnya dengan menekan tombol M ini satu kali. Oke, tidak mau kita ganti, tekan sekali lagi. Muncul tanda tanya, kita tekan Y, artinya nilai set alarm low alarmnya adalah di angka 10. Ya. Untuk span setnya, kalau kita mau ganti tinggal tekan Y. Kalau tidak mau kita ganti, kita tinggal ke menu selanjutnya ya. Ini set pen ID, artinya pen ID-nya ini harus sama dengan yang ada di controllernya, baik di control FMC 2000 atau ke PC controllernya. Misalnya di FMC 2000 tertera bahwa Meshguard LLIR ini adalah pen ID-nya adalah misalnya 07. Artinya kita tinggal set pen ID-nya juga di angka 7. Caranya tinggal tekan tombol Y ini satu kali, masuk ke set pen ID, kita tinggal mengeset angka sesuai yang tertera di FMC 2000 controller dan di PC controller. Oke, untuk menu selanjutnya kita tinggal tekan tombol N ini, RF, menu RF. Kemudian kita tinggal pencet menu lagi. Ini adalah pocket report intervalnya. Kita tinggal pencet satu kali lagi. Ini masuk ke menu awal tadi, yaitu zero kalibrasinya berapa. Untuk bisa masuk atau keluar dari menu-menu tadi, kita tinggal pencet tombol M ini sekali ya. Kita pencet tombol sekali, atau kita biarkan sekitaran 1 menit, dia akan masuk dengan sendirinya secara otomatis ke masuk normal mode atau normal operasi. Oke, daripada kita menunggu lama selama sekitaran 1 menit ya, kita tekan tombol M ini aja satu kali. Oke ya, tadi kita sudah belajar bagaimana cara masuk ke menu programming mode. Untuk berikutnya, bagaimana cara kita masuk ke menu diagnostik mode
ini kondisi gas detektornya harus dalam keadaan mati. Kalau dalam keadaan mati berarti kita tinggal mematikan gas detektor Masked LEL-IR dari resistem ini. Tekan dan tahan tombol menunya ya. Kemudian dia akan counting down 5 4 3 2 1 off dan audible alarm dan juga lampunya nyala secara bersamaan. Oke, ini kondisi gas detektornya sudah dalam kondisi mati ya. Kemudian kita ingin masuk ke menu diagnostik mode, yaitu dengan cara menekan tombol M dan Y ini secara bersamaan. Dia ini artinya indikasi masuk ke diagnostik mode ya. Artinya gas detektor ini menunjukkan ke diagnostik mode. Dia akan kondisi counting down lagi dari 60 ke 0. Jadi menu diagnostik mode ini dia menampilkan data awal dari sensor dan semua settingan dari awal sensor atau awal dari gas detektor ini ya. Apa saja? Yaitu sensor raw count-nya, baterai raw count, temperatur raw count, zero raw count, dan calibration data count-nya. Ini adalah spesifikasi standar atau spesifikasi awal dari Masked LEL resistem ini ya. Jadi menu diagnostik mode itu adalah yang menunjukkan nilai asli atau spesifikasi dasar dari sensor dan semua settingannya. Oke, kita tunggu, masih counting down di angka 5. Raw ini artinya adalah menunjukkan sensor raw count-nya. Ya, kita kalau ingin tahu tinggal pencet tombol Y-nya. Kita ke menu selanjutnya, ini adalah baterai raw count-nya. Artinya di angka 487, tinggal kita sesuaikan dengan datasheet aslinya, sama apa tidak. Menu selanjutnya itu adalah TNP atau temperatur raw count-nya di angka 101 atau 102. Menu selanjutnya ini adalah zero raw count atau dengan indikasinya adalah 0 RC. Menu selanjutnya kita tinggal tekan N ini satu kali. Kemudian akan CDC, ini artinya adalah calibration data count-nya. Ya. Oke, kalau kita ingin bisa keluar dari menu diagnostik modenya ini ya, kita tinggal mematikan gas detektor ini dengan tekan dan tahan aja. Counting down 5 4 3 2 1, tekan dan tahan. Kemudian ini dalam kondisi Masked LEL-IR dari resistem ini sudah dalam kondisi mati ya. Demikian untuk bagaimana cara masuk ke menu programming mode dan menu diagnostik mode ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin tahu data aslinya, spesifikasi standar dari Masked LEL-IR resistem ini gas detektornya harus dalam keadaan kondisi mati. Kemudian kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol M dan Y ini sekitaran 2 detik, dia akan masuk ke menu diagnostik.
Tapi kalau ingin kita mau mengubah settingannya, itu berarti masuk ke menu programming mode. Nah, supaya bisa masuk ke programming mode, kita tinggal menyalakan awal ya. Tombol mode M ini tekan tahan, nanti dia akan menunjukkan indikasi firmware-nya counting down 60 sampai ke 0. Setelah dalam kondisi normal mode atau normal operasi, ingin kita bisa masuk ke programming mode, kita tinggal tekan M dan N ini secara bersamaan ya. Ini kesimpulan bagaimana cara menggunakan atau cara bisa masuk ke menu programming mode dan diagnostic mode ya. Semoga bermanfaat tutorial dasar ini untuk penggunaan Meshguard LLIR dari Resystem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.